Peristiwa dimulai pada malam yang berlumuran cahaya bulan dan rintik hujan. Sebuah mobil sport hitam melaju sendirian menembus kegelapan. Sosok misterius yang mengenakan mantel panjang melangkah keluar dari mobil itu. Ia tiba di tujuannya, tempat di mana kejahatan akan segera menunjukkan taringnya. Di sebuah kawasan industri terbengkalai, dua pria berbicara di sekitar api unggun tentang kiriman obat-obatan terlarang baru yang mereka terima sebagai pembayaran pengganti uang. Salah satu dari mereka menyadari kedatangan orang asing berambut putih panjang yang berdiri di kejauhan. Pria itu menghentikan si orang misterius, menanyakan identitas dan bagaimana ia bisa sampai di sana. Ketika ia memintanya untuk menunjukkan undangan masuk, pendatang baru itu mengejutkannya dengan menempelkan moncong pistol ke kepalanya. Ia menyerang mereka dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa, yang menyebabkan kematian seketika salah satu dari mereka. Penyerang itu berdiri di atas mayat korbannya sambil mengejek, bertanya apakah itu belum cukup sebagai undangan. Adegan beralih ke sebuah klub malam di mana seorang DJ wanita sedang memainkan musik. Seorang vampir muncul dengan mata merah dan taring yang menonjol. Ia mendekati gadis itu, menegurnya karena musik yang terlalu tenang dan menuntutnya memainkan sesuatu yang lebih keras. Ia mencengkeramnya dengan kasar, menjelaskan bahwa manusia hanyalah mangsa bagi mereka. Ia terus mengancam sementara gadis itu berdiri ketakutan. Ia mengatakan jika gadis itu tidak melakukan apa yang ia minta, ia akan melepaskan rasa laparnya. Tiba-tiba, seseorang menerobos masuk ke tempat itu dengan paksa. Sang vampir menoleh untuk melihat apa yang terjadi. Ia mendapati rekan-rekannya telah terbunuh. Menyadari ada makhluk yang bahkan ditakuti oleh vampir, vampir-vampir lainnya menatap kaget ke arah mayat rekan mereka yang tergeletak di lantai. Sosok berambut putih muncul di pintu masuk sambil membawa tas senjata besar, bertanya apakah mereka bersenang-senang. Terungkap bahwa orang-orang ini dikenal sebagai pemburu vampir, Vampire Hunters. Salah satu vampir bertanya-tanya tentang identitas si penyusup, sementara yang lain menerjang ke arahnya dengan cakar tajam, namun pemburu itu mengarahkan senjatanya dan membunuhnya seketika dengan raut penyesalan di wajahnya. Ia mengarahkan pembicaraannya kepada pemimpin vampir, menunjukkan pemahamannya atas situasi putus asanya dalam mencari ayahnya, Jokyo. Namun, ia menyalahkannya karena seleranya yang rendah dalam bersekutu dengan kriminal kelas 3. Ia mengejeknya, bertanya-tanya apa yang akan dikatakan Jokyo jika melihat situasi menyedihkan ini. Pemimpin vampir itu akhirnya mengenali identitas sang pemburu. Ternyata pemburu itu adalah Sylvester, pendeta berambut perak yang diusir dari Vatikan dan seorang pemburu vampir sejati. Pemimpin vampir mengancam lawannya bahwa ia akan menghiasi malam dengan darah Sylvester, sementara pengikutnya bergegas menyerang. Sylvester berkomentar mengejek tentang layanan buruk di tempat itu, memberinya rating 0 bintang. Para penyerang menyerbu Sylvester, yang bertanya-tanya apakah perilaku buruk mereka disebabkan oleh absennya orang tua mereka. Ia mulai melantunkan ayat religius tentang penciptaan Adam dari debu. Ia melanjutkan bicaranya tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Ia menyatakan bahwa kematian adalah ritual suci untuk kembali ke awal. Ia berdiri di tengah mayat-mayat vampir yang berserakan dan berkata, "Ashes to ashes, abu kembali menjadi abu." Ia menutup kalimatnya dengan, "And dust to dust," dan debu kembali menjadi debu, dengan darah menutupi wajahnya. Ia memberitahu pemimpin vampir yang tersisa bahwa ia tidak akan mendapatkan informasi apapun darinya. Ia menambahkan bahwa pikiran belaka bahwa vampir itu mampu membunuhnya membuktikan bahwa dia adalah yang paling malang di antara rekan-rekannya. Vampir itu berteriak marah dan menyerjang Sylvester. Sylvester menangkis serangannya dengan mudah dan melepaskan tembakan dengan pistol gandanya. Vampir itu menghindari peluru dan mengubah bentuk lengannya menjadi senjata mengerikan. Sylvester menunjukkan sedikit keterkejutan pada kemampuan lawannya untuk bertransformasi. Vampir yang telah berubah itu melompat ke udara, menyerang Sylvester dengan cakar besarnya. Sylvester menembak tangan penyerang tersebut, lalu memberikan tendangan kuat yang menjatuhkannya ke tanah. Vampir itu jatuh di antara puing-puing, kalah. Seseorang lain meminta Sylvester menunggu sebentar. Pemburu vampir lainnya bernama Yung Jun muncul, mengeluh bahwa Sylvester telah merusak tubuh vampir itu, membuatnya sulit untuk mengambil sampel darah. Sylvester bertanya tentang keberadaan Dok Yun, dan Yung Jun menjawab bahwa dia adalah penggantinya hari ini. Yung Jun mengonfirmasi validitas informasi mengenai hubungan antara klan Jokyo dan geng Sangdong. Ia berkomentar bahwa tempat ini sempurna untuk menjadi tempat penangkaran. Sylvester memerintahkannya untuk berhenti mengoceh dan menyelesaikan misinya. Mata vampir yang kalah itu bersinar dengan cahaya merah misterius. Yung Jun menyadari bahwa vampir itu telah bangkit kembali, sehingga Sylvester mengangkat senjatanya lagi. Sylvester menembak, tetapi vampir itu berhasil menghindar dengan terampil. Sylvester memfokuskan tembakannya, menyebabkan luka parah. Vampir itu melompat melewati mereka dalam upaya melarikan diri. Vampir itu berlari dengan kecepatan penuh untuk meloloskan diri. Yung Jun memuji kecepatan vampir tersebut. Sylvester menanyakan kemungkinan menyerahkan misi pembersihan kepadanya, sehingga yang lain menyarankan untuk membiarkannya mati karena luka-lukanya. Sylvester kehilangan kesabaran dengan pengulangan pembicaraan ini, memperingatkannya agar tidak mengulanginya lagi. Ia menekankan bahwa dialah yang akan bunuh diri jika gagal, sehingga Yung Jun tertawa, menganggapnya lelucon yang ekstrim. Sylvester bersikeras pada keseriusannya, sehingga Yung Jun berjanji untuk melakukan misi pembersihan.
Sylvester menyadari bahwa keadaan menjadi rumit. Ia mendiagnosis kondisi lawan sebagai kehilangan akal sehat dan awal dari proses menjadi liar, feral. Sylvester menatap ke arah cakrawala di bawah cahaya bulan. Menyadari konsekuensi dari apa yang terjadi, aksi kejar-kejaran motor yang cepat dimulai di kota. Sebuah mobil polisi mengeluarkan peringatan kepada para perusuh untuk melambat. Para pengendara motor merespons dengan pembangkangan dan ejekan, menantang polisi untuk mencoba membunuh mereka. Seorang pemuda bernama Han Seagun muncul mengendarai motornya dengan cepat menembus hujan. Sementara suara Sylvester bergema, mengatakan bahwa akan ada pengorbanan pada malam bulan ini. Han Seagun mengingat kenangan hidupnya yang tenang dan tanpa beban. Ia mengingat rumahnya, keluarganya, saudaranya yang berprestasi, dan bahkan anjingnya, Joan of Arc. Aksi kejar-kejaran motor terus berlanjut di bawah lampu kota. Ia membandingkan dirinya dengan orang lain, menyadari kurangnya tujuan dan ambisi rata-ratanya dalam belajar. Ia menghancurkan gambaran kehidupan tradisionalnya, mengekspresikan keinginannya yang terus-menerus untuk melarikan diri dari kenyataan biasa. Rekan wanita Jung Yong-jin bertanya-tanya bagaimana cara menyingkirkan orang yang mengejar mereka. Jung Yong-jin menegurnya dan menyuruhnya diam, menyatakan frustrasinya karena tidak mampu menyingkirkannya. Han Seagun menyadari komitmen mereka pada jalur yang telah ditentukan, yang memberinya keuntungan. Han Seagun terus melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Teman-temannya berteriak, memanggil namanya, bertanya-tanya tentang tujuannya yang tiba-tiba. Han Seagun memutar motornya dengan tajam, melompati penghalang. Teman-temannya terkejut dan panik melihat langkah tak terduganya. Ia terus berkendara sendirian, menjauh dari jalur biasa. Ia melakukan lompatan nekat dengan motornya di antara gedung-gedung. Ia mendarat dengan terampil dan melanjutkan perjalanannya sendirian. Han Seagun mengingat perasaannya saat itu sementara rekan-rekannya bertanya tentang keputusannya untuk melarikan diri sendirian. Han Seagun menganggap bahwa mengendarai sepeda motor adalah satu-satunya pelariannya. Kecepatan motornya meningkat di jalan. Itu adalah sarananya untuk melarikan diri dari kehidupan yang monoton dan stagnan. Ia sampai di rumahnya larut malam. Ia menaiki tangga sambil bertanya-tanya mengapa anjingnya, Joan of Arc, begitu tenang, berasumsi bahwa ia sedang tidur. Ketika ia membuka pintu, bau busuk menyengatnya, mencegahnya menyelesaikan salamnya. Matanya terbelalak ketakutan saat langkah kakinya menginjak genangan darah. Ia tersandung ke belakang, menyadari bahwa pintu masuk rumahnya bersimbah darah. Ia berdiri di pintu masuk yang gelap yang berbau busuk seperti ikan busuk. Ia segera menyimpulkan bahwa seseorang telah masuk ke rumahnya. Dia menyambar senjata terdekat dan mulai memanggil anggota keluarganya dengan cemas. Bayangan sesosok monster besar muncul di dinding belakang saat dia terus berseru mencari siapapun. Tiba-tiba, makhluk mengerikan menyerangnya, menabrak kaca, dan mendorongnya ke belakang dengan kekuatan besar. Dengan penuh teror, dia mengenali makhluk itu. Ternyata itu adalah anjing peliharaannya, Joan of Arc, yang telah berubah menjadi monster dengan mata merah menyala. Anjing yang telah bermutasi itu menindihnya ke tanah, dan dia berjuang keras untuk bertahan hidup. Dia berhasil mendorong makhluk itu menjauh dan kembali berdiri dalam posisi bertahan. Dalam keadaan syok, dia bertanya-tanya apakah monster ini benar-benar anjing peliharaannya. Namun, anjing itu kembali melompat menyerangnya dengan ganas. Dia berhasil memukul anjing itu dengan keras menggunakan senjata yang dibawanya. Dia menatap dengan putus asa saat menyadari kenyataan pahit tentang apa yang terjadi pada anjingnya. Bayangan anjingnya yang dulu lembut melintas di benaknya sebelum senjata yang berlumuran darah itu jatuh dari tangannya. Di balik tubuh anjingnya, dia melihat pemandangan yang lebih memilukan. Jenazah orang tuanya tergeletak di dalam. Dia hancur dan menangis terseduh-seduh. Tubuhnya bersimbah darah. Dia muntah karena ngeri melihat pemandangan yang begitu keji. Sambil berlutut dalam keadaan syok, dia meratapi bencana yang menimpa rumahnya. Saat dia duduk menangis di depan tubuh anjingnya, dia menyadari bahwa sang penyusup masih berada di lantai 2. Melihat senjata yang dipegangnya sekarang mungkin tidak cukup, dia berdiri dengan tekad bulat untuk menghadapinya. Dia teringat senapan berburu ayahnya di ruang kerja. Di sana, dia menemukan kakak laki-lakinya terluka parah dengan senapan tersebut di sampingnya. Han segan menyadari bahwa kakaknya pun telah menjadi korban. Dia memegang bahu kakaknya yang telah tiada, meminta maaf dengan penuh kesedihan karena dia terlambat datang untuk menyelamatkan mereka. Sambil membawa senapan itu, dia bersumpah akan membalas dendam. Dia menyadari laras senapan itu masih hangat, kakaknya sempat melawan. Dia mulai menaiki tangga dengan hati-hati, meskipun pikirannya kacau balau karena syok. Tiba-tiba, matanya terbelalak menyadari sesuatu. Dia mendengar suara langkah kaki tanpa alas kaki di atas lantai yang berlumuran darah. Dia mengarahkan senapan ke atas tangga. Sebuah tangan bersimbah darah mencengkeram tepi tangga. Dia menyadari bahwa makhluk yang dihadapinya berada di luar nalar manusia. Pikirannya membeku, seolah-olah sedang menyaksikan pemandangan yang sangat memukau sekaligus mengerikan. Dalam bahaya itu, dia melepaskan tembakan, namun monster itu menghindar dengan sangat mudah dan menghantam senapan Han Segan hingga terpental jatuh ke bawah tangga. Han Segan terbaring kesakitan dengan bahu yang dislokasi. Dia menyesal tidak melarikan diri selagi bisa. Monster itu menunjukkan wujud aslinya, seorang vampir yang melarikan diri dari Sylvester dan rekannya. Dalam keputusasaan,
dia kembali menembak saat vampir itu menyerang. Tembakan itu mengenai tubuh monster tersebut. Namun sang monster justru mendekat dan memutuskan tangan Han Segan yang memegang senjata. Saat monster itu mengangkat kepala Han Segan untuk mengakhiri hidupnya, seorang misterius menembak tangan vampir itu hingga hancur. Sylvester muncul, menebas sang vampir dengan pedangnya dan menyalahkan makhluk itu karena telah melibatkan orang-orang yang tidak bersalah. Setelah memastikan monster itu musnah, Sylvester mendekati Han Segan yang terkapar. Tidak ada orang yang benar di dunia ini, semua orang adalah pendosa, ucap Sylvester dingin sambil menempelkan pedangnya ke leher Han Segan. Namun, setelah menanyakan apakah senapan itu miliknya, Sylvester memutuskan bahwa Han Segan terlalu baik untuk mati semudah ini. Seminggu kemudian, Han Segan terbangun di tengah kerumunan polisi dan wartawan. Keinginannya untuk keluar dari kehidupan biasa telah terkabul dengan cara yang paling tragis. Berita televisi menyebarkan narasi resmi bahwa anjing keluarga itulah penyebab tragedi tersebut. Namun, media mulai meragukan cerita itu dan menuduh Han Segan sebagai pelaku karena kecemburuan terhadap kakaknya yang berprestasi atau karena hutang. Dikelilingi oleh kilatan lampu kamera dan tuduhan kejam dari para jurnalis, suara hati Han Segan mulai menghakiminya. Suara itu mengejeknya, mengingatkannya bahwa dialah yang menginginkan situasi luar biasa ini saat dia sedang asyik mengendarai motor sementara keluarganya dibantai. Dengan penuh amarah dan penolakan, dia meneriaki para wartawan dan melarikan diri dari kerumunan tersebut. Dia kemudian menyadari bahwa selama ini dia melarikan diri dari kebenaran yang tidak dia mengerti atau pahami. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa ingatannya telah menjadi kabur dan tidak jelas. Atau mungkin dia memang tidak ingin mengingat kebenaran yang mengerikan itu. Dia menangis terseduh-seduh, mengakui ketidakmampuannya untuk percaya bahwa apa yang dia alami benar-benar nyata. Dia mengingat momen ketika dia terbangun di rumahnya yang hancur, di mana dia mendapati bahwa tubuh monster itu telah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Kejutan terbesar adalah saat dia menemukan lengannya, yang terputus saat pertempuran, telah tersambung kembali secara misterius. Dia menatap tangannya yang sehat, merasa seolah semua yang terjadi malam itu hanyalah kebohongan atau mimpi buruk yang mengerikan. Dia memegangi kepalanya yang kesakitan, seolah ada kekuatan tersembunyi yang memerintahkannya untuk melupakan segalanya. Dia menyadari bahwa dia harus menghapus ingatan tentang kematian keluarganya dan melupakan keberadaan monster itu sepenuhnya. Bayangan kabur tentang pemburu vampir bernama Sylvester melintas di ingatannya. Menyadari bahwa Sylvester ada di sana dan berperan dalam menyembunyikan kebenaran, Hans Agun tetap berada di rumahnya yang kosong, yang kini telah menjadi tempat kejadian perkara, TKP. Mengingat sosok misterius yang muncul pada malam tragedi itu, dia merasa tidak sanggup meninggalkan rumah tersebut. Namun, karena melarikan diri dari kejaran pers dan tatapan orang-orang, dia berkeliling jalanan kota di malam hari, menyadari bahwa dunia di sekitarnya tidak akan pernah mempercayai ceritanya. Tapi tetap tinggal di rumah itu bukanlah pilihan karena tempat itu membawa kenangan yang paling kejam dan menyakitkan. Dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan garasi, pergi menjauh dari rumah di mana dia tidak lagi merasa aman. Dia berdiri di samping sepeda motornya, merasa benar-benar kehilangan arah karena tidak memiliki tempat berlindung. Dia merasa terjebak antara di dalam dan di luar. Dia tidak mampu menetap, namun tidak juga merasa nyaman dalam pelarian. Dia memacu motornya, melesat menembus kegelapan malam. Dia membawa motornya naik ke atap salah satu gedung pencakar langit yang menghadap ke lampu-lampu kota. Dia berhenti mendadak setelah melihat sesuatu yang mengejutkan. Dia melihat Sylvester berdiri di atap dan memastikan bahwa itu adalah pria yang sama yang dia lihat pada malam naas itu. Sylvester melangkah ke arahnya dengan tenang dan mantap. Hans Agun menghentikan motornya tepat di depan pria misterius itu dalam konfrontasi langsung. Dia menunjuk jarinya ke arah Sylvester, menegaskan bahwa dialah yang ada di rumahnya pada malam serangan itu. Dia berteriak di depan wajahnya, menuduhnya hadir di TKP pada hari serangan monster itu. Sylvester mendekatinya dan menyuruhnya diam, menjulukinya sebagai orang yang membawa kekesalan bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam keadaan takut dan bingung, Hans Agun bertanya tentang identitas aslinya. Kemudian dia bertanya tentang sosok monster itu. Sylvester menjawab agar dia menggunakan imajinasinya, yang menuntun Hans Agun menebak bahwa dia adalah seorang pengusir setan, eksorcist. Sylvester mengatakan bahwa tebakannya mendekati kebenaran. Hans Agun mencapai kesimpulan yang mengerikan dan bertanya apakah monster itu adalah vampir. Sylvester mengonfirmasi hal itu, yang membuat Hans Agun sangat terkejut. Setelah itu, Sylvester mengajukan pertanyaan langsung. Dia bertanya dengan serius apakah Hans Agun telah menelan darah vampir tersebut. Hans Agun teringat darah yang menciprat ke arahnya, lalu dia panik, bertanya-tanya apakah dia akan berubah menjadi vampir juga. Sylvester memberitahunya bahwa kemungkinan itu sangat besar jika dia benar-benar menelan darah tersebut. Hans Agun percaya bahwa kembalinya lengannya yang putus adalah bukti transformasinya, tetapi Sylvester mengoreksi informasi itu, menyatakan bahwa dialah yang menyambungkan kembali lengan tersebut. Hans Agun menolak untuk percaya, jadi Sylvester bertanya padanya apakah ada hal yang dia lihat malam itu yang masuk akal. Hans Agun bertanya dengan cemas apakah ada lebih banyak vampir. Sylvester mengatakan bahwa masalah itu sama sekali bukan urusannya. Dia memberikan perintah jelas bahwa satu-satunya misi Hans Agun sekarang adalah kembali ke kehidupan normalnya. Hans Agun menolak ide untuk kembali ke kehidupan normal,
berteriak bahwa dia telah kehilangan segalanya. Dia bertanya dengan marah bagaimana dia bisa kembali ke kehidupan normal setelah semua yang dia alami. Dia mengamuk, tetapi Sylvester mencengkeram kerah bajunya dengan kasar. Sylvester bertanya dengan nada menantang, siapa Han Seagun sehingga merasa punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Sylvester dengan dingin menyuruhnya berhenti meratap, menekankan bahwa kemalangan tidak hanya terjadi padanya saja. Han Seagun mundur, terkejut oleh tanggapan keras tersebut. Dia melepaskan diri dari cengkraman itu dan bertanya dengan putus asa apa yang harus dia lakukan. Dia berteriak bahwa dia melihat monster yang melahap keluarganya dengan matanya sendiri dan mustahil baginya untuk melupakan kejadian itu. Han Seagun mengumumkan sambil menangis pahit bahwa dia akan membasmi semua monster, bahkan jika itu harus mengorbankan nyawanya. Sylvester menatapnya dengan mata biru yang bersinar, menghargai tekad dan kegigihannya. Dia membatin bahwa Han Seagun adalah orang yang suka mencari masalah, lalu membuat keputusan akhir mengenainya. Sylvester membawa Han Seagun ke sebuah tempat yang terlihat seperti kafe yang tenang. Seorang wanita di balik meja kasir menyambut mereka, memanggil Sylvester dengan nama Sylvie. Sylvester memintanya untuk tidak menggunakan nama itu, dan wanita itu memperhatikan tamu yang menemaninya. Yung Jun mengenali wajah Han Seagun. Sylvester bertanya pada Yung Jun tentang misi yang mereka bicarakan. Yung Jun memberitahunya bahwa target yang mereka kejar telah meninggalkan Korea. Sylvester mengungkapkan kekesalannya karena gagal menangkap target itu lagi. Yung Jun bertanya mengapa dia membawa Han Seagun. Dia berkomentar bahwa bocah itu tampak terlalu lemah untuk terlibat dalam pertempuran lapangan saat ini. Sylvester berbicara kepada Han Seagun, menjelaskan bahwa karena dia selamat, dia harus menyadari kebenaran. Dia mengatakan kepadanya bahwa melawan monster bukanlah misi yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Dia menjelaskan bahwa seorang vampir mampu menghancurkan tulang manusia dalam sekejap atau merobek otot dengan sangat mudah. Bingung bagaimana menghadapi kekuatan seperti itu, Sylvester mengungkapkan solusinya, obat khusus yang disebut Drug Moon, yang harus dikonsumsi manusia untuk menghadapi vampir. Dia menjelaskan bahwa obat ini mengurangi rasa sakit dan memberikan kekuatan yang melebihi batas alami berkali-kali lipat. Namun, dia memperingatkan bahwa penggunaan berulang kali pasti akan menghancurkan tubuh dan menyebabkan kematian dalam kesendirian. Dia mengungkapkan rahasia berbahaya, bahwa obat itu dibuat dari darah vampir dan kesalahan apapun dalam penggunaannya bisa mengubah pemakainya menjadi monster seperti mereka. Dia bertanya dengan serius apakah Han Seagun masih menginginkan balas dendam sebesar itu setelah mengetahui semua risiko ini. Dia memberikan pilihan terakhir. Begitu dia melangkah ke dunia kegelapan, tidak akan pernah ada jalan kembali ke kehidupan normal. Han Seagun menyatakan bahwa hidupnya sudah menyimpang dari kenyataan, lalu meminum pil Drug Moon tanpa ragu. Sylvester segera menghentikannya, mencengkeram lengannya dan bertanya siapa yang memberinya izin untuk meminumnya sekarang. Pemburu vampir lain bernama Song Do-kyun muncul dan berkomentar mengejek tentang kegigihan dan keberanian bocah itu. Sylvester memutuskan untuk menitipkan Han Seagun dalam pengawasan Do-kyun, memintanya untuk melatih bocah itu agar cukup tangguh untuk tetap bertahan hidup. Do-kyun meletakkan tangannya di kepala bocah itu, secara resmi menyambutnya ke dunia Mad Moon. Sylvester memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengatur kapal menuju Meksiko. Saat Sylvester bersiap untuk berangkat, Han Seagun terkejut. Menyadari Sylvester tidak akan menjadi pelatih pribadinya, Sylvester berbalik sambil tersenyum, berkomentar tentang betapa konyolnya situasi ini. Dia bertanya pada Do-kyun apakah dia bisa membuat bocah itu berguna, dan Do-kyun menjawab dia akan mencoba. Han Seagun menatap dengan penuh tekad, menerima takdir barunya. Sylvester mengucapkan kata-kata terakhirnya, menyambut Han Seagun kembali ke dunia Mad Moon. Setahun kemudian, mobil-mobil mewah muncul di depan sebuah klub malam mewah bernama Pena Club. Chun Yong-ho, wakil pemimpin geng Sangdong, turun dari mobil. Anak buahnya menyambutnya dengan membungkuk hormat, memanggilnya kakak besar. Yong-ho menegur mereka, meminta mereka memanggilnya senior. Dia mengingatkan bahwa mereka telah menjadi pengusaha terhormat yang menjalankan perusahaan nyata sekarang. Kemudian dia bertanya mengapa dia dipanggil dan mengatakan bahwa dia sangat sibuk belakangan ini. Anak buahnya tampak gugup saat mencoba menjelaskan situasi darurat. Ternyata alasan pemanggilan itu adalah seorang pemuda yang berdiri tenang di tengah klub malam yang kosong. Yong-ho bertanya dengan marah apakah dia dipanggil hanya untuk menghadapi satu orang. Dia memarahi anak buahnya karena ketidakmampuan mereka mengelola tempat itu. Yong-ho bertanya-tanya apakah orang ini yang menghancurkan persembunyian mereka, tetapi dia ingat bahwa penyerangnya adalah orang asing. Yong-ho menyadari bahwa penyusup itu terlihat sangat muda. Dia bertanya apakah pemuda itu sudah selesai dengan amukannya. Yong-ho mengatakan bahwa dia belum pernah melihat preman seperti dia sebelumnya dan menyarankan agar masalah diselesaikan dengan kata-kata. Dia menuntut pemuda itu pergi karena mereka akan mulai bekerja. Pemuda itu menjawab dengan mengejek bahwa dia bukan preman dan menjelaskan bahwa dia telah membayar deposit untuk barang yang tidak dia terima. Yong-ho terkejut mendengar kata barang. Pemuda itu bertanya apakah dia benar-benar tidak tahu. Dia mengungkapkan bahwa dia telah membayar 5 juta won tunai kepada salah satu pengikut Yong-ho, bertanya-tanya bagaimana seorang direktur eksekutif tidak mengetahuinya. Yong-ho bertanya pada anak buahnya tentang barang tersebut.
dan pemuda itu memotong bahwa barang yang dimaksud adalah senjata api model Dragunov dan Tokarev. Pemuda itu juga menambahkan AK-47 ke dalam daftar senjata yang dia minta. Yong Ho mengejek, bertanya-tanya apakah dia menginginkan semua senjata itu hanya dengan 5 juta won, dan mencaci maki ketidaktahuannya tentang harga pasar. Pemuda itu mengungkapkan bahwa dia tahu geng Sangdong menyimpan dan mendistribusikan senjata Rusia dan Cina dengan harga yang digelembungkan. Yong Ho memutuskan untuk mengakhiri percakapan dan memerintahkan anak buahnya memanggil polisi. Pemuda itu bertanya apakah memanggil polisi adalah keputusan bijak, lalu mengancam dengan mengungkapkan rahasia terbesar mereka, bahwa mereka telah mulai memperdagangkan narkoba di samping senjata. Yong Ho berteriak pada anak buahnya, memerintahkan mereka untuk membunuh pemuda itu dan mencincangnya segera. Dua orang maju menyerang dengan senjata tajam secara bersamaan. Pemuda itu bersiap bertarung dengan dingin. Dia melayangkan pukulan kuat, menghindari serangan lain, dan melakukan serangan balik yang cepat, menjatuhkan para penyerang ke tanah. Dia berdiri menang di atas tubuh mereka, membuat yang lain terkejut akan kekuatannya. Dia dengan tenang menaiki tangga menuju pemimpin geng. Dia menghadapinya langsung dan Yong Ho bertanya dengan ketakutan apa yang dia inginkan. Dia mengulangi permintaannya, Dragunov, Tokarev, dan AK-47, menekankan bahwa dia sudah membayarnya. Pemimpin itu setuju dengan enggan, tetapi mengatakan pengiriman tidak bisa dilakukan segera. Pemuda itu memotongnya, menetapkan waktu, besok jam 8 malam di tempat parkir keamanan Hong Sin di Yeouido, lalu berbalik pergi. Yong Ho mengumpat sementara anak buahnya bertanya apakah dia baik-baik saja. Sang pemimpin menampar anak buahnya, mengingatkan untuk memanggilnya kakak besar. Dia menyadari tidak ada pilihan lain dan memerintahkan anak buahnya untuk segera menghubungi orang-orang itu. Adegan berpindah ke gedung lain di siang hari yang terik. Di dalam, seseorang mengomentari buruknya kualitas kantong darah yang sedang diperiksa, menyebutnya sebagai sampah. Seseorang mengeluh kepada Dio Yun tentang kualitas sampel darah yang dibawanya, menganggapnya sampah dan tidak layak untuk mengubah manusia menjadi vampir. Ia menyalahkan anggota geng Sangdong yang akhir-akhir ini sering menebar kekacauan. Dio Yun membahas hal ini dengan seorang pedagang darah bernama Paman Ju, menuduhnya telah menyabotase alat uji darah. Paman Ju menanggapi dengan marah dan menyuruhnya mencari penjual lain. Dio Yun pun mundur, mengatakan bahwa itu hanya sekadar pertanyaan. Paman Ju memerintahkannya untuk berhenti mengoceh dan mengambil uangnya. Si tua itu kemudian bertanya tentang Yong Jun, yang keluarganya dibantai oleh vampir, menanyakan apakah Dio Yun sudah berhasil menghubunginya. Dio Yun merasa terganggu saat nama itu disebut. Ia berharap orang itu mati atau berubah menjadi vampir saja. Saat ia bersiap pergi, si pria tua membatin bahwa Dio Yun sebenarnya tidak bisa jujur dengan perasaannya sendiri. Dio Yun keluar dari gedung. Han Seagun tiba dengan sepeda motornya dan Dio Yun menyapanya. Ia bertanya apakah Han Seagun baru saja berkelahi, menyadari bahwa pemuda itu menghindari kontak mata dengannya. Han Seagun bertanya tentang kemungkinan bergabung dalam misi perburuan vampir. Dio Yun menolak mentah-mentah, menegaskan bahwa keterampilan Han Seagun saat ini belum memenuhi kualifikasi dan menuntutnya untuk fokus pada pelatihan. Ia memperingatkan Han Seagun agar tidak terlibat masalah dengan orang yang salah tanpa alasan, dan Han Seagun meyakinkannya bahwa hal itu tidak akan terjadi. Han Seagun hendak mengajukan pertanyaan. Ia bertanya kepada pelatihnya apa yang harus dilakukan jika membunuh manusia menjadi sebuah keharusan, dan sang pelatih menjawab singkat, bunuh saja. Ia menjelaskan bahwa selama pembunuhan itu memang diperlukan, tidak ada ruang untuk diskusi. Meski tidak bisa membayangkan situasi seperti itu, Dio Yun tiba-tiba menyadari bahwa pertanyaan Han Seagun menandakan ia sedang merencanakan sesuatu. Ia mengajak Han Seagun ke sasana untuk sparring, namun pemuda itu menolak dengan tegas. Di tempat parkir yang ditentukan, anggota geng Sangdong sudah menunggu. Salah satu anggota geng yang telah berubah menjadi vampir menggerutu tentang perlunya campur tangan mereka hanya untuk menangkap seorang bocah. Rekannya mengingatkannya bahwa mereka tetap berutang kesetiaan kepada pemimpin geng meskipun telah berubah menjadi vampir. Anggota pertama mengejek ide kesetiaan tersebut, mengingatkannya pada pembantaian tahun lalu di mana rekan-rekan mereka terbunuh dan mereka yang disalahkan. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, sesuatu menembus kaca depan mobil. Sebuah alat pemadam api menghantam mobil, menghancurkan kaca sepenuhnya, lalu meledak di dalam mobil sementara Han Seagun berdiri di dekatnya. Dua orang keluar dari mobil, berkomentar bahwa mereka yang terbunuh hanyalah vampir pemula. Mereka bertanya kepada Han Seagun apakah ia menikmati waktunya. Mereka menyatakan tidak berniat memberikan apa yang Han Seagun cari. Han Seagun tersenyum mengejek, mengatakan ia memang tidak berharap banyak dari mereka. Han Seagun naik ke motornya sambil membawa pedang, berkomentar bahwa tidak banyak yang bisa diharapkan dari sekelompok preman. Ia tersenyum dingin sambil berpikir bahwa meskipun ia tidak mendapatkan senjata, ia bisa meraup keuntungan besar dari menjual taring mereka. Dalam sebuah kilas balik, Dio Yun memberitahu Han Seagun bahwa vampir yang membunuh keluarganya kemungkinan besar terkait dengan geng Sangdong. Pemuda itu bertanya-tanya tentang kebenaran adanya kerjasama antara vampir dan geng motor saat mereka berlatih. Keduanya bertukar pukulan dalam pertandingan latihan yang sengit. Dio Yun memuji performa lawannya yang mengesankan. Ia bertanya apakah Han Seagun tahu mengapa Sylvester disebut sebagai pemburu vampir sejati.
Han Seagun terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba itu. Ia menjawab alasannya karena Sylvester membunuh vampir sejati bernama Jokyo. Pemuda itu mengungkapkan kebingungannya, menuduh pelatihnya melompati terlalu banyak detail. Dio Yun menjelaskan bahwa vampir sejati adalah makhluk yang sangat kuat dengan tubuh yang beregenerasi lebih cepat daripada kemampuan sinar matahari untuk menghancurkannya. Ia menambahkan bahwa klan Jokyo yang dipimpin oleh Jokyo sendiri adalah salah satu kekuatan paling terkenal di kalangan vampir. Mereka terus bertarung dan saling melancarkan serangan. Dio Yun melepaskan tendangan kuat yang melemparkan Han Seagun hingga menghantam pagar ring. Sambil Han Seagun terbaring di tanah, Dio Yun menceritakan bahwa setelah Jokyo dibunuh oleh Sylvester, klannya segera hancur. Han Seagun menyimpulkan bahwa para penyintas bergabung dengan geng Sangdong. Dio Yun membenarkan hal ini, menjelaskan bahwa mereka mencari jejak-jejak Jokyo. Mereka ingin mewarisi kekuatannya dan memulihkan kemuliaan masa lalu mereka. Ia meluncurkan pukulan lain yang menjatuhkan Han Seagun ke tanah. Ia memperingatkan bahwa sang pewaris, wakil pemimpin klan, masih hidup. Ia menasihatinya agar tidak bertindak gegabah karena jika ia menjadi target mereka, hidupnya akan berubah menjadi neraka. Adegan kembali ke masa kini di mana Han Seagun sedang melawan para vampir. Salah satu vampir menawarkan bantuan kepada rekannya. Namun, rekannya menolak dan meminta bosnya untuk menjauh karena ia akan menangani masalah ini sendiri. Sang bos merasa terganggu karena menerima perintah, namun pengikutnya memohon agar ia menjauh sebentar. Ia menyerang Han Seagun yang mengendarai motornya dengan sangat ahli. Han Seagun bermanuver di sekitar lawannya. Vampir itu menerjang ke arahnya, mengejek pengulangan pola serangan yang sama. Ia bersiap menyerang dari atas dengan cakarnya sementara Han Seagun mengawasinya dengan tenang. Han Seagun menghindari serangan vampir itu dengan keterampilan penuh. Pemuda itu mendarat di tanah dan lawannya berteriak bahwa ia telah memprediksi semua gerakannya. Vampir itu menyerang dengan cakar, dan Han Seagun bersiap menangkis dengan pedangnya. Cakar tersebut menembus pertahanannya, melukai tangannya dengan parah. Ia melepaskan tebasan balik, namun bilah pedangnya hancur karena kuatnya benturan. Han Seagun menatap pedangnya yang patah dengan marah, takjub karena pedang itu hancur begitu mudah. Vampir itu tertawa mengejek, menikmati pertarungan tersebut. Namun tiba-tiba, Han Seagun menusuk kepala vampir itu dengan sisa pedangnya yang patah, dan vampir itu berlutut terluka. Ia mendongak dengan rasa tidak percaya. Bosnya menegurnya, bertanya-tanya mengapa ia tidak menuruti perintah untuk tetap di tempat. Han Seagun berdiri di atas vampir yang kalah, memuji performanya. Ia mengingatkan vampir itu bahwa ia telah menginvestasikan 5 juta won ke organisasi mereka. Ia mengenakan sarung tangan tempur khusus, menjelaskan bahwa ia perlu mendapatkan kembali setidaknya jumlah tersebut untuk balik modal. Ia bertanya dengan nada mengejek apakah itu bukan haknya. Ia melepaskan pukulan cepat yang menghancurkan kepala vampir tersebut. Ia berdiri dengan tenang di atas mayat itu. Setelah menghabisinya, sang bos keluar dari mobil, berkomentar dengan terkejut pada sarung tangan lawannya. Ia menyimpulkan bahwa pemuda itu sudah menduga kedatangan mereka dan menanyakan alasan dari semua kekacauan ini. Han Seagun memegang pedangnya yang patah dan bertanya apakah ia benar-benar ingin tahu alasannya berada di sana. Ia mengarahkan bilah pedang yang hancur itu kepadanya, menyatakan bahwa tujuannya adalah kepala sang bos. Ia menuntut agar bos itu menghentikan omong kosongnya dan segera menyerangnya. Sang bos mengejek reaksinya, lalu memberitahu bahwa ia telah selesai menganalisis gaya bertarung Han Seagun. Ia mengingatkannya bahwa pisau pemuda itu sudah patah dan ia telah mengungkap rahasia sarung tangannya. Han Seagun melemparkan potongan pedangnya ke arahnya, namun sang bos berhasil menangkisnya. Vampir yang tersisa memutuskan bahwa inilah saatnya untuk mengakhiri masalah, tetapi ia terkejut karena Han Seagun telah mengeluarkan pistol dan menembak ke arah kepalanya. Vampir itu menatap dengan kaget, bertanya-tanya kapan hal itu terjadi. Kemudian, vampir itu jatuh ke tanah menjadi mayat tak bernyawa. Han Seagun mengingatkannya lagi pada tujuannya, kepalanya. Kemudian ia mengeluarkan alat untuk mengambil darah vampir, namun ia merasakan sakit dari luka di lengannya. Han Seagun memutuskan bahwa hal ini tidak dapat dihindari, jadi ia menyuntikkan dirinya dengan dosis obat Moon. Ia menjerit kesakitan yang luar biasa saat efek obat itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia berlutut menahan rasa sakit, menanggung efek samping yang kuat. Ia meninggalkan tempat kejadian perkara yang menyisakan mayat-mayat di dalam mobil yang hancur. Ia sampai di tempat lain di mana Dio Yun sudah menunggunya. Dio Yun bertanya kepadanya apakah ia akhirnya memutuskan untuk keluar. Dia mengejeknya, bertanya-tanya apakah dia merasa lebih baik setelah tantrumnya itu. Han Sigun bertanya bagaimana dia bisa melacaknya, dan yang lain menjawab dengan adanya teknologi bernama GPS. Deo Kyun mengungkapkan kekhawatirannya, berharap pemuda itu tidak berubah. Han Sigun terkejut dengan pertanyaannya. Deo Kyun menjelaskan bahwa yang dia maksud adalah sepeda motornya, menyadari bahwa Sigun mengendarainya dengan sembrono, tidak seperti dulu. Dia mengingatkannya bahwa Sigun dulu memperlakukan motor itu seperti harta suci, namun Sigun hanya terdiam. Dia menjawab dengan dingin bahwa itu bukan urusannya. Dia pergi dengan motornya, meninggalkan Deo Kyun yang memperhatikannya pergi. Di markas geng, sang pemimpin, Jung Sangdong, menerima kabar tentang terbunuhnya 6 anak buahnya. Dia meledak marah pada Yongho,
dan Yong Ho pun meminta maaf kepadanya. Sang pemimpin berkomentar dengan ironi pahit bahwa apa yang terjadi sungguh mengesankan. Dia menambahkan bahwa tidak ada yang menyangka pemuda itu adalah seorang pemburu vampir. Dia mengakui bahwa situasinya menjadi rumit. Dulu dia mengabaikan pembunuhan anggota gengnya oleh pemburu, tetapi dia menekankan bahwa insiden ini telah membuat geng Sangdong tampak seperti bahan tertawaan. Yong Ho menyarankan agar dia menghubungi klan Jokyo untuk meminta bantuan. Amarah sang pemimpin berkobar, menuduhnya mencoba mengumumkan kelemahan dan kekalahan mereka, serta mempertanyakan identitas si penyerang, yang katanya hanyalah seorang anak di bawah umur yang mengendarai motor. Yong Ho mengonfirmasi bahwa kelihatannya memang begitu, tapi dia tidak yakin. Pemimpin memerintahkan anak buahnya untuk menemukan pemburu itu dengan biaya berapapun, bahkan jika harus menghabiskan banyak uang. Dia mengeluarkan perintah terakhir untuk menemukannya dan membunuhnya tanpa ragu. Salah satu anak buahnya ragu-ragu, dan sang pemimpin berteriak, menegaskan perintahnya untuk memenggal kepala pemburu itu. Di tempat lain, Han Si-gun minum bersama pelatihnya. Pelatihnya mengingatkannya bahwa dialah yang memberitahu Si-gun tentang hubungan geng Sangdong dengan klan Jokyo. Si-gun bertanya mengapa mereka dibiarkan saja, menuduhnya takut pada mereka, yang kemudian dibantah oleh Deokyun. Han Si-gun berteriak di depannya, bertanya-tanya apakah alasannya adalah kurangnya keuntungan finansial dari memburu mereka. Deokyun memberitahu Si-gun bahwa dia mengenalnya dengan baik. Si-gun berteriak bahwa bajingan-bajingan itu pantas mati dan membiarkan vampir hidup hanya akan membuat mereka menjadi wabah yang menyebar. Dia memberitahu Deokyun bahwa membasmi mereka selagi masih tunas, jauh lebih mudah daripada menebang pohon raksasa. Kemudian dia bertanya apakah Deokyun bicara begitu karena dia tidak pernah kehilangan sesuatu yang berharga sebelumnya. Deokyun bertanya kepada Si-gun tentang hak apa yang dia miliki untuk memutuskan siapa yang pantas mati. Lalu dia memintanya untuk tidak membuatnya tertawa. Dia menekankan bahwa dia tidak membunuh demi prinsip, tetapi hanya demi uang dan keuntungan. Kemudian dia bertanya kepada Han Si-gun apakah dia telah menyuntikkan darah vampir ke dirinya sendiri. Dia mengingatkannya bahwa darah garis keturunan Jokyo dikenal karena kemampuannya menyebabkan mutasi. Deokyun menghela napas, mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia seharusnya tidak membuat kesepakatan dengan pemburu vampir sungguhan. Dia memerintahkan Han Si-gun untuk mengepak barang-barangnya dan pergi hari ini karena dia tidak ingin terlibat dengan klan Jokyo karenanya. Han Si-gun setuju dan mulai pergi. Deokyun berpikir bahwa siapapun akan kehilangan akal melihat pembunuh keluarga mereka menjalani hidup seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena seharusnya tidak mengungkit masalah Yongjun tanpa perlu. Deokyun memanggil Han Si-gun yang sedang berjalan pergi. Dia membuka bagasi mobil yang penuh senjata untuknya dan memberitahunya bahwa dia menaruh beberapa pisau dan sekitar 500 butir amunisi. Namun dia menambahkan bahwa Si-gun kemungkinan besar akan mati sebelum sempat menggunakan semuanya. Dia memperingatkan bahwa senjata-senjata itu buatan Hungaria dan telah melewati masa kedaluarsanya. Jika dia tidak beruntung, senjata itu bisa meledak di wajahnya. Han Si-gun membungkuk dalam-dalam berterima kasih atas segalanya. Deokyun teringat nasihat lama yang dia berikan kepada Han Si-gun, memintanya untuk tidak berubah menjadi vampir. Kemudian dia memperingatkan Si-gun bahwa jika dia berubah, dia akan memburunya tanpa ampun. Dia menekankan bahwa dia tidak memberikan pengecualian bahkan kepada mereka yang dia besarkan sendiri. Han Si-gun naik ke motornya dan pergi. Dia berkendara di malam saat bulan begitu indah hingga bisa membuat seseorang menangis. Di tempat lain, seorang pria memperkenalkan dirinya kepada sekelompok orang yang berkumpul di sekitar api unggun sebagai Chun Yong-ho dari Sangdong Credit Loans. Salah satu dari mereka bertanya apa maunya. Yong-ho mengatakan tidak perlu bicara panjang lebar dan meminta untuk berbicara dengan pemimpin mereka. Jadi, salah satu dari mereka melangkah maju dan mengatakan dialah pemimpinnya. Jung Yong-jin, sang pemimpin, memberitahunya bahwa dia tidak ada urusan dengan orang seperti Yong-ho. Yong-ho tampak kesal karena sudah mencoba bersikap baik. Dia bertanya-tanya tentang alasan kekasaran pemuda itu. Sementara anak buahnya berubah menjadi vampir, konflik pecah di tempat itu. Salah satu vampir menyerang Jung Yong-jin dengan kasar dan menjatuhkannya ke tanah. Yong-ho meminta asistennya untuk tidak mematahkan lengan pria itu karena dia adalah seorang pengendara motor dan membutuhkan lengannya untuk memegang stang. Jung Yong-jin yang kalah berteriak bahwa dia akan melakukan apa yang mereka minta. Yong-ho memerintahkan tas uang diambil dari bagasi mobil. Dia melemparkan uang itu di depannya, menganggapnya sebagai uang muka. Dia menyuruhnya menggunakan uang itu untuk memikat orang lain dengan motor baru atau apapun yang mereka inginkan, tetapi dia menekankan bahwa misi utamanya adalah membawa bocah berambut hijau itu kepadanya. Dia mencengkeram kepalanya untuk bertanya apakah dia mengerti. Salah satu vampir mendekat untuk menggigitnya sebagai peringatan. Yong-ho menghentikannya, mencegahnya menggigit lehernya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak boleh mati sebelum misi dimulai. Yong-ho menjauh dari mereka sementara jeritan Jung Yong-jin bergema di tempat itu. Dia menyalakan rokok, berkomentar bahwa pengikutnya menjadi semakin bodoh saat kegelapan turun. Dia berharap bisa mengendalikan mereka dengan salib atau bawang putih. Adegan beralih ke sebuah kafe. Pelayan wanita memberitahu pengunjung bahwa tempat itu sudah tutup untuk hari itu. Han Si-gun masuk dan pelayan itu mengenalinya. Pelayan itu menyadari bahwa 4 bulan telah berlalu dan Han Si-gun telah tumbuh besar.
Sigun bercanda bahwa alasannya adalah suntikan hormon pertumbuhan. Wanita itu bertanya bagaimana perasaannya tentang kemandirian. Han Sigun menyadari bahwa wanita itu tahu tentang situasinya. Pelayan itu menjelaskan bahwa Deokyun membesarkannya berdasarkan permintaan. Dan sebagai juru bicara Sylvie di Korea, dia menerima laporan tentangnya, tetapi dia menyadari bahwa Sigun tidak datang untuk alasan ini dan bertanya apa yang terjadi. Dia menjawab bahwa dia mendengar tentang alat yang bisa mendeteksi vampir. Pelayan itu menunjukkan alatnya, yaitu pendulum batu darah, Bloodstone pendulum. Dia menjelaskan bahwa menemukan vampir dengannya tidak akan mudah, karena alat itu hanya bisa merasakannya dalam jarak 20 meter. Han Sigun mengumumkan bahwa dia akan segera membelinya, yang membuatnya terkejut. Pelayan itu mengatakan dia tidak akan menghentikannya, tetapi lebih baik menggunakan uangnya dengan bijak. Dia menyarankan agar dia membeli busur silang yang dilengkapi dengan baut perak, tetapi Han Sigun menjawab bahwa dia sudah memiliki senjata. Dia mengoreksi informasinya, menjelaskan bahwa Sigun tidak memiliki senjata dalam arti yang sebenarnya. Pelayan itu bertanya apakah Pak Tua Ju menolak menjual obat Moon kepadanya. Han Sigun mengepalkan tangannya, menyimpulkan bahwa alasannya karena dia masih di bawah umur. Pelayan itu berkomentar bahwa tidak ada dealer lain yang dapat dipercaya seperti Pak Tua Ju, yang berarti dia adalah orang yang berprinsip. Tiba-tiba, dia mengingat sesuatu dan mulai mencari, berkomentar bahwa dia hanya memiliki beberapa item kategori VT-13. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memberikannya kepada Sigun. Dia memberikan satu dosis obat itu, menekankan bahwa ini adalah rahasia di antara mereka. Han Sigun berterima kasih dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan pelayan itu mengingatkannya bahwa pembayaran tidak menerima kartu. Dia meninggalkan kafe dan berdiri di samping motornya di luar. Dia teringat kembali pertanyaan Sylvester tentang apakah dia telah menelan darah vampir. Kemudian dia ingat kata-kata kasarnya untuk berhenti meratap karena kemalangan tidak hanya eksklusif miliknya sendiri. Suara Sylvester bergema di benaknya, menyambutnya di dunia bulan gila. Sigun bertanya-tanya apakah 1 tahun telah berlalu dan apakah Sylvester akan kembali ke Korea sama sekali. Tiba-tiba, seseorang memanggil namanya. Dia mendapati itu adalah geng motor lama yang dipimpin oleh Jung Yongjin yang menyatakan keterkejutannya karena akhirnya menemukannya. Mereka mengepungnya, berkomentar tentang perubahan besar yang terjadi padanya selama setahun dan bertanya tentang warna rambut barunya. Seorang gadis dari kelompok itu mendekatinya, menyadari bahwa dia menjadi lebih tinggi dan bertanya apakah dia mengingatnya. Dia menjawab dengan dingin, bertanya-tanya siapa dia, dan semua orang menertawakan cara bicaranya yang tumpul yang tidak berubah. Jung Yongjin marah, mengatakan bahwa setiap kali dia memikirkannya, amarahnya meningkat. Dia mendekatinya dengan mengancam, memberitahunya bahwa dia telah menderita banyak dalam mencarinya, dan tiba-tiba Han Sigun memanggil nama Jung Yongjin dengan nada tajam. Mata Han Sigun bersinar saat dia bertanya dengan dingin apakah dia ingin mati. Anggota geng itu mundur dengan takjub sementara pendulum batu darah di lehernya bereaksi. Dia bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin ada vampir di saat matahari masih bersinar? Dia menyadari bahwa makhluk yang bisa bergerak dengan kuat di bawah sinar matahari hanyalah vampir sejati, penguasa jenis mereka. Dia melihat noda darah di jaket Jung Yongjin. Dia memikirkan kemungkinan bahwa dia telah digigit, dan dengan reaksi kalungnya, dia menyimpulkan bahwa Jung Yongjin pasti sedang dalam proses berubah menjadi vampir. Dia bertanya dengan tenang, apakah kalian dari geng Sangdong? Jung Yongjin berkomentar bahwa bagus Han Sigun mengenali mereka, yang mengurangi pertanyaan. Han Sigun bertanya berapa banyak mereka dibayar, dan dia menjawab bahwa mereka akan mendapatkan 2 juta won untuk mengidentifikasi lokasinya dan 8 juta jika mereka menangkapnya. Dia menambahkan bahwa dia memberitahu sebelumnya bahwa mereka tidak berniat puas dengan bagian yang kecil. Han Sigun berpikir dalam hati bahwa dia ingin membunuh mereka sekarang, tetapi ada banyak mata yang memperhatikan. Dia mengejek mereka, bertanya-tanya apakah jumlah 8 juta won dianggap banyak untuk jumlah orang sebanyak ini dan menyebut mereka pengemis. Jung Yongjin marah karena penghinaannya, jadi Han Sigun menantangnya, mengatakan bahwa jika dia ingin mempertahankan harga dirinya sebagai beaker, maka dia harus bertarung sebagai beaker, bukan sebagai bandit. Semua orang bersiap untuk balapan. Motor-motor itu melesat di jalanan. Salah satu anggota geng mengumumkan bahwa balapannya berjenis cannonball, balapan panjang tanpa aturan, dan garis finishnya adalah pintu masuk jalan tol Gyeongin. Jung Yongjin berkomentar bahwa sudah lama sejak mereka balapan bersama dan seharusnya Han Sigun bersikap lebih manis. Dia menambahkan bahwa jika dia lebih manis, mereka mungkin sedang berbagi sekaleng bir sekarang. Han Sigun memintanya untuk melihat matahari terbenam sekarang dengan baik karena itu akan menjadi terakhir kalinya dia melihatnya seumur hidup. Jung Yongjin mengutuknya dengan marah. Kemudian balapan dimulai. Motor-motor itu memacu kecepatan ekstrim di jalan raya. Yang satu menyalip yang lain dengan sembrono. Mereka bermanuver di antara mobil-mobil. Jung Yongjin mengejek Han Sigun, bertanya-tanya apakah dia sudah tidak naik motor selama setahun sehingga menjadi selambat ini. Han Sigun berpikir dalam hati bahwa proses feral, sedang berlangsung pada lawannya, tetapi dia masih manusia. Dia ingat kata-kata Deokyun bahwa jika membunuh seseorang itu tidak perlu ragu. Dia memutuskan dalam hatinya jika memang perlu untuk membunuh. Tiba-tiba, dia memutar motornya dengan tajam ke arah berlawanan,
yang mengejutkan Jung Yongjin, yang berteriak bertanya kemana dia pergi. Anggota geng lainnya terkejut dengan gerakannya yang tiba-tiba, menyadari bahwa pintu masuk jalan tol berada di arah lain. Di tempat lain, Yongho menerima telepon. Penelepon itu memberitahunya bahwa ini lebih seperti balapan daripada pengejaran. Jadi, Yongho geram dengan omong kosong ini. Penelepon itu menggambarkannya sebagai pertempuran lelaki, sehingga Yongho meledak, meneriaki mereka dan menyebut mereka bodoh. Dia ingat dalam hati bahwa Han Si-gun lebih kuat dari yang mereka kira. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan segera datang dan memerintahkan mereka untuk menahannya di sana dan tidak membiarkannya pergi. Penelepon itu memberitahu Yongho bahwa mereka telah kehilangan target, dan yang lain berteriak kaget. Han Si-gun menunggu di lokasi konstruksi yang terbengkalai. Jung Yongjin tiba dengan motornya memanggilnya. Dia berteriak marah, menuduhnya melarikan diri di tengah balapan. Dia terus mengejeknya, menyebutnya pengecut yang melarikan diri hanya selama 1 tahun. Han Se-agun menjawabnya dengan tenang bahwa seharusnya dia menolak misi tersebut saja. Jung Yongjin terkejut dengan kata-katanya sebelum sebuah tembakan menembus lehernya dan dia memegangi lukanya dengan syok. Dia jatuh keras dari motornya dan Han Se-agun mendekatinya sambil membawa pistol. Jung Yongjin jatuh terluka di tanah sambil menangis. Han Se-agun berdiri di atasnya dan berkata bahwa seharusnya dia mengabaikannya selamanya. Dia bertanya apakah itu sakit. Kemudian dia mengatakan bahwa dia akan membuatnya lebih mudah bagi Yongjin. Dia membuka sebuah botol kecil dan memaksanya meminum isinya, memberitahunya bahwa dia mungkin bisa selamat. Jung Yongjin merasakan efek yang aneh. Dia tidak merasakan sakit, melainkan sesuatu yang lain. Dia merasakan kekuatan besar mengalir di tubuhnya. Dia terpikat oleh aroma lezat yang memancar dari Han Se-agun. Dia berubah menjadi monster dengan mata yang bersinar dan bergegas menyerang. Ledakan energi biru yang masif terjadi. Jung Yongjin menjerit kesakitan saat dikelilingi oleh api biru. Dia mengutuk Han Se-agun saat terbakar. Dia bertanya dengan susah payah apa yang telah dilakukan Han Se-agun padanya. Han Se-agun berdiri di hadapannya dengan tenang. Dia berdiri di samping tubuh lawannya yang terbakar dan motor yang jatuh. Di saat yang sama, Yongho bertemu dengan anggota geng motor lainnya. Salah satu rekan Jung Yongjin menunjuk ke tempat di mana pemimpin mereka pergi. Han Se-agun menyadari bahwa lawannya bukan lagi manusia. Dia adalah manusia yang proses liarnya, feral proses, telah mencapai tahap lanjut. Yongho melihat mayat yang terbakar itu dan Han Se-agun menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah pilihan yang tidak terelakkan. Membunuhnya adalah sebuah keharusan. Dia teringat kata-kata Deokyun yang mengatakan bahwa ia tidak tahu situasi apapun yang mengharuskan seseorang membunuh. Han Se-agun mengingat kata-kata terakhir lawannya tentang kemungkinan pertemanan di antara mereka. Dia berangkat dengan motornya, menyadari bahwa dia telah menghadapi situasi yang menuntut keharusan untuk membunuh. Dia bertanya-tanya dalam hati apakah keharusan itu benar-benar ada. Di adegan lain, seorang pelayan di bar mencoba menerima pesanan dari pelanggan asing. Pria berambut pirang itu memberitahunya bahwa tidak apa-apa dan dia bisa berbicara dalam bahasa Korea. Dia meyakinkannya dengan senyuman bahwa dia mengerti segalanya. Jadi, pelayan itu bertanya apa yang bisa dia tawarkan dan pria itu memesan sampanye. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki bernama Bill masuk terburu-buru, memanggilnya, "Tuan." Dia memberitahu bahwa seorang gadis masuk ke tempat itu dan tiba-tiba pingsan. Sementara itu seorang gadis diperlihatkan tergeletak di trotoar di samping mobil sport merah. Sang tuan memberikan perintah kepada Bill sementara gadis yang pingsan itu tampak mengenakan pakaian rumah sakit. Sang tuan mengendarai mobil sport merahnya melintasi jembatan di malam hari. Bill memanggilnya dari kursi penumpang. Dia bertanya dengan cemas apakah yang mereka lakukan itu benar. Dia percaya bahwa menyerahkan gadis Asia itu kepada polisi adalah pilihan terbaik. Tuannya menjawab bahwa segala sesuatu di dunia ini terhubung dan dia sangat menghargai hal itu. Dia mengingatkan Bill bahwa Bill sendiri adalah bukti terbaik dari hal tersebut. Mendengar itu, Bill tampak lelah. Anak laki-laki itu mengakui bahwa terkadang dia tidak memahami cara berpikir tuannya. Sang tuan menjawab bahwa koneksi tidak selalu rasional, lalu menyatakan dirinya sebagai seorang yang romantis.